Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua dalam perjalanan yang akan mengguncang pemahaman kita tentang kesuksesan. Kita akan membongkar ilusi yang telah lama mengakar dalam budaya kita, bahkan dalam gereja kita. Karena Alkitab mengajarkan sesuatu yang radikal, sesuatu yang bertentangan dengan segala yang dunia ini ajarkan kepada kita. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Coba bayangkan Anda berdiri di puncak kesuksesan. Secara materi, Anda memiliki kekayaan yang melimpah, jabatan yang bergengsi, dan pengaruh yang luas. Secara pelayanan gerejawi, Anda mungkin memimpin ibadah di hadapan ribuan orang dengan teknologi tercanggih, lampu sorotan yang gemerlap, layar LED raksasa, musik yang memukau, dan persembahan kolekte yang mengalir deras. Pertanyaannya adalah, apakah ini yang Tuhan sebut sebagai kesuksesan sejati? Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua dalam perjalanan yang akan mengguncang pemahaman kita tentang kesuksesan. Kita akan membongkar ilusi yang telah lama mengakar dalam budaya kita, bahkan dalam gereja kita. Karena Alkitab mengajarkan sesuatu yang radikal, sesuatu yang bertentangan dengan segala yang dunia ini ajarkan kepada kita. Kita mulai ilusi kesuksesan jasmani. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia 9 ayat 23 dengan tegas menyatakan, "Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya." Perhatikan 3 kategori yang disebutkan: kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Ini adalah 3 pilar kesuksesan menurut standar dunia. Memang dari perspektif psikologis, manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk merasa berharga dan diakui. Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhannya menempatkan kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri di tingkat tertinggi. Namun ketika kita mengejar pengakuan melalui pencapaian eksternal ini, kita jatuh ke dalam perangkap yang Yesus peringatkan dalam Injil Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Juga secara sosiologis, kita hidup dalam masyarakat yang mengukur nilai seseorang dari 3 hal, yaitu apa yang Anda ketahui, apa yang Anda miliki, dan siapa yang Anda kenal. Pendidikan tertinggi, jabatan bergengsi, kekayaan yang berlimpah, dan jaringan yang luas menjadi indikator kesuksesan. Namun semua ini bersifat sementara dan tidak menembus kekekalan. Intinya, kesuksesan sejati tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia, tetapi merupakan anugerah Allah. Ketika kita mengejar kesuksesan jasmani sebagai tujuan akhir, kita sedang membangun kerajaan kita sendiri, bukan kerajaan Allah. Nah, sekarang saudaraku, mari kita masuk ke wilayah yang lebih mengejutkan. Bahkan, kesuksesan dalam pelayanan rohani pun bisa menjadi ilusi. Kitab Yesaya 1 ayat 10-15 mencatat, Allah berkata kepada umat, "Aku sudah jemu dengan korban bakaran dan korban sembelihan. Aku tidak suka pada darah lembu jantan, domba dan kambing jantan.
bulan baru dan hari Sabat, pertemuan-pertemuan yang kamu adakan, aku tidak tahan melihatnya. Doa-doamu tidak akan kudengar, tanganmu penuh dengan darah. Itu ringkasan dari ayat-ayat tersebut di atas. Nah, ini adalah apa? Pernyataan yang mengejutkan. Allah menolak ibadah mereka yang meriah dan spektakuler. Mengapa? Karena hati mereka jauh dari keadilan dan kasih. Kitab Amos 5 ayat 21-23 mengulangi tema yang sama dengan lebih tajam. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu yang meriah, nyanyianmu yang riuh, aku tidak mau mendengarnya. Musikmu yang indah, aku tidak mau memperhatikannya. Dalam konteks gereja masa kini, kita sering terjebak dengan apa yang saya sebut sindrom gemerlap rohani. Kita berinvestasi jutaan hingga miliaran rupiah untuk teknologi ibadah terkini. Menyewa musisi profesional, tidak peduli Kristen atau bukan. Menciptakan pengalaman worship yang instagramable. Dan mengukur kesuksesan dari jumlah kehadiran atau besarnya persembahan dalam bentuk uang atau kripto yang terkumpul. Paulus dalam surat 1 Korintus 13 ayat 1-3 memberikan evaluasi yang menusuk hati. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan segala pengetahuan, bahkan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan seluruh hartaku dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Perhatikan kedalaman pernyataan Paulus ini. Bahkan karunia-karunia rohani yang spektakuler seperti bernubuat, pengetahuan rohani yang mendalam, iman yang dapat memindahkan gunung, kemurahan hati yang ekstrim, bahkan pengorbanan diri yang heroik. Semuanya tidak ada artinya tanpa kasih. Dari perspektif psikologi sosial, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep performance spirituality atau spiritualitas performatif. Kita melakukan aktivitas rohani bukan karena hubungan intim dengan Tuhan, tetapi karena apa? Kebutuhan untuk diakui, dihargai, dan dianggap rohani oleh orang lain. Tuhan Yesus memberikan peringatan yang paling mengguncang dalam Injil Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan, orang-orang ini melakukan pelayanan yang spektakuler, bernubuat yang akurat, mengusir setan, mengadakan mujizat seperti apa? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Namun respon Yesus adalah penolakan total. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal di sini adalah ginosko dalam bahasa Yunaninya, yang berarti apa? Pengenalan yang intim dan mendalam, bukan sekedar pengetahuan intelektual. Yesus tidak mengatakan kamu tidak mengenal aku, tetapi apa? Aku tidak pernah mengenal kamu.
Ini berbicara tentang tidak adanya relasi yang sejati, meskipun ada aktivitas pelayanan rohani yang luar biasa. Lalu, apa sebenarnya kesuksesan sejati di mata Tuhan? Kitab Yeremia 9 ayat 24 memberikan jawabannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu aku sukai. Demikianlah firman Tuhan. Kesuksesan sejati adalah mengenal Allah secara intim dan mendalam. Bukan sekedar mengetahui tentang Allah, tetapi mengenal pribadi Allah, karakter Allah, dan kehendak Allah. Injil Matius 7 ayat 21 menegaskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapa adalah inti dari kesuksesan sejati. Tetapi apakah itu kehendak Bapa? Kitab Yesaya 1 ayat 16-17 menjelaskannya dengan praktis. Apa dikatakan? Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Juga kitab Amos 5 ayat 24 menggemakan hal yang sama. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kesuksesan sejati adalah tentang keadilan, kasih, kerendahan hati, dan ketaatan. Ini tentang hidup dalam integritas, di mana tidak ada kesenjangan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, antara penampilan publik kita dengan kehidupan pribadi kita. Dari perspektif Alkitab, kesuksesan sejati adalah hidup dalam coram Deo, di hadapan wajah Allah. Artinya apa? Artinya adalah segala yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah semata, bukan untuk pujian manusia. Ini yang dimaksud dalam surat Kolose 3 ayat 17 dan 23. John Calvin menyatakan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Secara psikologis, ketika kita hidup sesuai kehendak Allah, kita mengalami apa yang Viktor Frankl sebut sebagai apa? Meaning atau makna hidup yang sejati. Perlu saudara ketahui, Viktor Frankl adalah seorang neurolog, psikiater dan filsuf Austria yang selamat dari Holocaust Nazi dan merupakan pendiri logoterapi, sebuah aliran psikoterapi yang berfokus pada pencarian makna hidup. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa kebahagiaan superficial tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi kepenuhan hidup yang berakar pada tujuan yang transenden. Secara sosiologis, hidup yang berkeadilan dan penuh kasih menciptakan dampak transformasional bagi masyarakat. Ini bukan tentang program sosial yang spektakuler, tetapi tentang konsistensi hidup sehari-hari yang mencerminkan karakter Kristus. Hari ini saudaraku, saya ingin mengajak Anda semua untuk melakukan apa? Evaluasi jujur. Kesuksesan apa yang sedang Anda kejar? Apakah Anda mengejar gemerlap dunia dengan segala kekayaan, posisi, dan pengaruhnya? Apakah Anda mengejar gemerlap rohani dengan pelayanan yang spektakuler, teknologi yang canggih, dan pengakuan dari manusia?
Ingat saudaraku, kesuksesan sejati bukan tentang apa yang terlihat di luar, bukan. Tetapi tentang apa yang terjadi di dalam. Bukan tentang apa yang dunia lihat, tetapi tentang apa yang Allah lihat. Bukan tentang pencapaian yang mengesankan, tetapi tentang ketaatan yang konsisten. Bukan tentang mujizat yang spektakuler semata, tetapi tentang kasih yang sederhana namun nyata. Pertanyaan yang harus kita tanyakan setiap hari bukan apakah saya sudah sukses, tetapi apakah saya melakukan kehendak Bapa. Bukan apakah orang lain terkesan dengan saya, tetapi apakah Allah berkenan kepada saya. Ingatlah kata-kata Yesus. Pada hari terakhir yang akan dievaluasi bukan seberapa banyak kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan kita yang terkumpul. Bukan. Juga apa? Bukan seberapa besar gereja yang kita bangun. Bukan. Apalagi, bukan seberapa spektakuler ibadah yang kita pimpin atau seberapa banyak mujizat yang kita lakukan. Bukan. Yang akan dievaluasi adalah apakah kita mengenal Dia dan apakah kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Kesuksesan sejati adalah ketika pada akhir hidup kita dapat mendengar Yesus berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Ini tertulis dalam Matius 25 ayat 21 dan 23. Biarlah mulai hari ini kita berhenti mengejar kesuksesan palsu dan mulai menjalani kesuksesan sejati. Apa itu? Hidup dalam pengenalan akan Allah dan melakukan kehendaknya dengan setia dalam kasih, dalam keadilan, dan dalam kerendahan hati. Karena pada akhirnya hanya ada satu kesuksesan yang kekal, yaitu dikenal oleh Allah dan hidup untuk kemuliaan. Immanuel. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.